Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Diana Sinaga dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang penyajian laporan keuangan yang diatur di Standar Akuntansi Keuangan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, kinerja keuangan itu diwakili oleh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Sementara, posisi keuangan itu diwakili oleh laporan posisi keuangan manajemen entitas. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Adapun tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Nah, yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Berdasarkan laporan keuangan lengkap PSAK, laporan yang wajib dibuat pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Masih ada kewajiban informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Kemudian karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, yaitu entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan kepada standar akuntansi keuangan. Kemudian, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Yang kedua, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang ketiga, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Keempat, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Selanjutnya, saling hapus atau aset dan liabilitas, beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif, dan reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode terdekat sebelumnya. Sebagai tambahan, laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan, dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Yang kedua, entitas menyajikan 3 laporan keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah alasan reklasifikasi. Kemudian struktur dan isi laporan keuangan. Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam laporan keuangan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan yang pertama, entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dan dokumen publikasi yang sama. Kemudian, menyajikan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang terakhir, pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan. Yang pertama, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Yang kedua, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Kemudian, pos tambahan. Judul subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Selanjutnya, penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Selanjutnya, minimum line item. Yang pertama yaitu aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis sesuai PSAK 69, persediaan, piutang dagang dan piutang lain, kas dan setara kas,
total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58, utang dagang dan utang lain, kemudian aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan atau merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Atau kas atau setara kas PSAK 2, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Kemudian yang kedua, penghasilan komprehensif terdiri dari laporan laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara, yaitu dengan satu laporan dan dua laporan. Yang satu laporan yaitu bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Dua laporan, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dilakukan untuk pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Yang kelima, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Selanjutnya, penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Dan yang terakhir, minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif, kemudian minimum line item laporan laba rugi komprehensif. Adapun diantaranya yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dari joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, beban pajak. Selanjutnya, laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Selanjutnya, laba rugi, komponen dari penghasilan komprehensif, bagian komprehensif dan dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang terakhir, total laba rugi komprehensif. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, atau termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Yang kedua, penghasilan komprehensif lebih disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Yang kedua, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dan yang terakhir, bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi diklasifikasikan berdasarkan akan direklasifikasikan ke laba rugi atau tidak direklasifikasikan tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Laporan perubahan ekuitas. Yang pertama menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi. Yang kedua, pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas atas catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Yang kedua, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama, modal disetor. Yang kedua, saldo akumulasi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, saldo laba. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Dalam dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi, dan estimasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Dan yang terakhir, membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih.